Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun kita berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini bersama saya Maya Wulandari yang akan memandu acara kita siaran mimbar agama Kristen pada hari ini. Saat ini kita mau membuka terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemampuan, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjalani aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mulai acara siaran mimbar agama Kristen ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki di awal bulan Desember, di mana kita seluruh umat Kristiani dimanapun berada, kita sedang mempersiapkan untuk perayaan Natal. Dan di hadapan saya, bersama dengan saya saat ini telah hadir Ibu PDP Trifosa Apriana Bua. Bersama saya saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan dengan tema 3 sikap hidup para pelaku iman yang terambil dari Kitab Ibrani 2 ayat 1-6 dan 12 sampai yang keempat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Trifosa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik, terima kasih Ibu Maya. Ya, salam pemirsa, ketemu kembali dengan saya Trifosa Apriana. Ya, sore hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Namun, ya seperti tadi dikatakan Ibu Maya bahwa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Kita memasuki bulan Desember, bahkan kita waktu bulan Desember, kita apa yang ada di pikiran kita, yang ada adalah perayaan Natal, perayaan kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini demi menyelamatkan kita umat manusia. Ya, di samping saya ada pohon Natal. Saya dan Bu Maya sore hari ini dress code-nya Natal. Saya percaya umat Kristiani dimanapun berada, khususnya di Provinsi NTB, pasti sudah mulai bersuka cita, tidak sabar lagi menanti-nanti perayaan Natal. Nah, hari ini kita memulai dengan saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, ya kita sore hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema 3 sikap hidup para pelaku iman. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, membaca bersama kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 dan 14. Untuk itu mari Bapak Ibu, saya minta Ibu Maya untuk membacakannya buat kita semua. Ya. Saya akan membacakan dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-6 dan 12 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan yang lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Amin. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain, setiap selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, terima kasih Bu Maya. Baik Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus Kristus,
Kita tahu bersama bahwa ya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, bulan ini bulan yang sungguh dinanti-nanti untuk kita merayakan Natal. Nah, mengapa? Karena Yesus datang menyelamatkan kita semua. Yesus datang demi memerdekakan kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana sikap hidup kita kepada Kristus itu sendiri? Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa kehidupan orang Kristen pada dasarnya adalah secara spiritual adalah sebuah perjalanan iman. Bagi saya perjalanan iman bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Kita memasuki suatu perjalanan yang sungguh penuh dengan tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan awal daripada Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama sore hari ini di ayat yang 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ini sesuatu yang semua ditekankan Bapak Ibu, bahwa pada akhirnya, bukan akhir zaman tapi akhir kehidupan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah kita mengalami keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu sendiri? Mari Bapak Ibu, kitab Ibrani menegaskan kepada kita sore hari ini bahwa ada 3 sikap hidup yang harus kita miliki sebagai umat yang beriman kepada Kristus. Waktu kita mengambil keputusan bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sedang mengalami suatu perjalanan hidup iman yang sungguh sangat tidak mudah. Namun saya percaya waktu kita berjalan seiring dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, saya percaya pada akhirnya Dia mendapati kita berkenan di hadapannya. Di sini saya menulis, ada sikap yang pertama sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Sikap yang pertama saya tulis, sikap yang harus kita ambil kepada Yesus adalah pandanglah hanya kepada Yesus. Pandanglah Bapak Ibu. Ibrani 3 ayat 1 berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian surgawi. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah saudara yang kudus? Siapakah yang mendapat panggilan dalam mendapatkan panggilan surgawi? Tentunya saya dan Bapak Ibu saudara. Waktu percaya kepada Yesus, waktu mengambil keputusan bahwa kita beriman kepada Yesus, maka dikatakan bahwa pandanglah kepada Rasul dan Imam yang besar. Siapakah Imam yang besar itu Bapak Ibu? Tentu saja Yesus kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, dikatakan bahwa yaitu Yesus. Sikap hidup pertama yang dituntut dari pelaku iman adalah sikap kita kepada Yesus, yaitu pandanglah. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, Yesus diperkenalkan sebanyak 4 kali dengan kata-kata lihatlah, yang atau Inggrisnya behold. Ya, kita bisa membacanya bersama-sama dalam Yesaya 40 ayat 9, Yesaya 42 ayat 1, Sakaria 6 ayat 12, dan Sakaria 9 ayat 9. Mengapa ada perintah untuk melihat? Mengapa ada perintah untuk memandang kepada Yesus? Apakah ini sesuatu yang sulit? Bukankah memandang adalah satu aktivitas yang lumrah, yang tidak sulit untuk kita lakukan? Namun mengapa ini harus ada perintah untuk kita pandang hanya kepada Yesus? Tentu saja ada sesuatu Bapak Ibu. Ya, saya punya satu cerita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada seorang anak muda yang suka balapan motor Bapak Ibu. Kemudian di dalam balapan motornya itu tiba-tiba dia menabrak dan dia mengalami luka-luka, dia mengalami patah tangan. Ya, motornya rusak. Waktu dia dibawa ke rumah sakit, dokter mulai merawat dia, dokter mengambil senter dan mulai melihat, buka matanya dan mulai melihat keadaan matanya. Dengan kesal anak muda ini mulai menggerutu. Dan dia berkata kepada dokternya, dok, yang sakit kan tangan saya, yang patah kan tulang saya. Lalu kenapa yang diperiksa mata saya? Dokternya dengan tenang, dia menjawab, iya, saya juga heran. Kalau kamu punya mata, mengapa kamu menabrak pohon asam?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia seperti ini. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang tidak ada di depan mata kita. Sebab itu, kita percaya, kita tahu bahwa Yesus tidak ada di depan mata kita, tapi Yesus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sebab itu, ini perintah bahwa kita pandang hanya kepada Yesus, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak fokus hanya kepada Yesus, maka kita bisa keluar daripada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat apa-apa walaupun mereka tidak buta. Sebab itu mari Bapak Ibu, waktu kita mau pandang kepada Yesus, kita harus punya satu komitmen. Kita harus punya suatu pandangan di dalam hati kita untuk hanya fokus kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih Yesus, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang Simon Petrus dan mengajak teman-temannya untuk menjala ikan, Bapak Ibu. Ini situasi, ini cerita terjadi pada waktu Yesus ada Yesus dalam proses kematiannya. Simon Petrus mengajak 6 teman lainnya untuk mereka pergi menjala ikan. Semalaman mereka menjala ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan dari ke-7 orang ini, 3 diantaranya adalah mantan nelayan. Namun mereka tidak mendapat apa-apa. Harusnya mereka sudah tahu di posisi mana pantai itu banyak ikannya. Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mendapatkan ikan. Tapi kenyataannya semalaman mereka menjala ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Keesokan harinya tiba-tiba Yesus datang dan menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Mereka belum mengenal itu siapa. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Bahkan waktu mereka sudah waktu Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu, mereka mendapatkan banyak ikan. Mereka terheran-heran, siapa orang ini? Sehingga waktu dia menyuruh kita bisa mendapatkan banyak ikan. Padahal semalaman kita sudah berusaha keras. Semalaman kita sudah bekerja keras. Tapi kita tidak mendapat apa-apa. Siapa sebenarnya dia? Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka hanya melihat situasi mereka, bahwa guru mereka, bahwa masalah mereka besar. Bahwa mereka sudah kerja keras, tapi tidak ada ikan. Mereka hanya fokus kepada situasi yang mereka alami saat itu. Mereka lupa bahwa guru mereka Yesus, nabi mereka Yesus, pernah melakukan banyak hal dan mereka lihat sendiri. Ya, di antara 7 orang ini ada 1 orang yang menyadari bahwa ternyata orang yang menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu dan mereka mendapatkan banyak ikan adalah Yohanes. Yohanes dikatakan bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Mengapa Yohanes bisa menyadari bahwa ini yang menyuruh mereka adalah Yesus? Karena Yohanes tahu, Yohanes menyadari, Yohanes hanya pandang saja kepada Yesus, tapi tidak dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, apa keadaan kita? Apa situasi yang terjadi di depan mata kita? Apakah kita memandang situasi kita? Apakah kita memandang proses hidup kita? Atau kita memandang bahwa Yesus berjanji, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun aku ada di sana bersama dengan engkau. Yesus sekali-kali tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi bagaimana dengan respon kita? Apakah kita hanya pandang kepada Yesus? Apakah kita hanya fokus kepada Yesus? Apakah kita hanya memikirkan tentang Yesus? Atau hati kita hanya diisi tentang Yesus? Ataukah dengan situasi rumah tangga kita? Ataukah dengan situasi keadaan keuangan kita? Apakah dengan situasi kehilangan pekerjaan atau apapun? Mari Bapak Ibu sore hari ini, saya ajak Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pandang hanya kepada Yesus. Dan Yesus cukup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang saya tulis di sini, bahwa sikap yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua adalah kepada diri kita sendiri, waspadalah. Ayat yang ke-12, Ibrani 3 ayat yang ke-12 berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah bahwa kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus awas-awas.
Mengapa Bapak Ibu? Karena kita di dunia ini, dunia punya banyak cara. Dunia punya banyak cara untuk membawa kita keluar dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi sikap hidup yang kedua yang dituntut dari pelaku iman adalah sikap mereka terhadap diri sendiri, yaitu waspada. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari berkata, hati-hatilah. Ya Bapak Ibu, saya membayangkan kita semua waktu melihat signboard, papan tulis di pinggir jalan dikatakan hati-hati. Apa yang di pikiran kita? Ya pasti kita harus melewati jalan itu dengan hati-hati supaya kita tidak tergelincir atau tidak jatuh. Nah, firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus hati-hati dengan diri kita. Bahkan di dalam King James dia katakan be aware, awas, mawas diri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, saya selalu dengar orang bicara bahwa kita ke surga tidak goncengan. Ya. Tapi kita harus bawa diri kita masing-masing, bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Ada satu cerita di dalam Alkitab juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang keluarnya orang Israel dari Mesir. Waktu mereka menuju tanah Kanaan, dari sekian banyak orang yang melakukan perjalanan menuju pada tanah perjanjian, yang sampai di sana hanya 2 orang dari sekian banyak orang, Kaleb dan Yosua. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kaleb dan Yosua bertanggung jawab atas iman mereka kepada Tuhan. Yang lainnya di mana? Yang lainnya tidak awas-awas, yang lainnya tidak hati-hati, yang lainnya tidak mawas diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya ini adalah satu cerita yang mengingatkan kita kembali sebagai orang Kristen bahwa kita harus hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih bahwa bukan batu besar yang membuat kita tersandung, tetapi yang membuat kita tersandung biasanya kerikil kecil. Ya, kita bukan perlu waspada dengan hal-hal yang bercayai, tidak Bapak Ibu, dengan hal-hal kecil kita harus waspadai. Karena itu hal-hal kecil lah yang membuat kita jatuh, hal-hal kecil lah yang membuat kita keluar dari jalurnya Allah, hal-hal kecil yang membuat kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, hal-hal kecil yang membawa kita tidak mencapai tujuan awal Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai mengoreksi hati kita. Kita mulai mengoreksi diri kita. Seperti apa hidup saya hari ini? Apakah saya sudah waspada? Apakah saya sudah hati-hati? Apakah saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ya, ataukah saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan dan tanpa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, awas-awaslah, hati-hatilah dan waspadalah. Ya. Karena dunia punya banyak cara untuk membawa kita keluar dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya tulis di sini, bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan, sikap yang ketiga adalah kepada sesama orang Kristen, kepada Yesus, pandanglah. Yang kedua, kepada diri kita sendiri, awas-awaslah atau waspadalah atau jaga-jagalah. Hal yang ketiga, kepada sesama saudara-saudara kita orang Kristiani, dikatakan nasihatilah satu dengan yang lain. Ibrani 3 ayat 13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini Bapak Ibu, bukan besok. Ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita hidup saling ketergantungan. Sebab itu dikatakan bahwa kita harus saling menasihati.
Ya, saya senang bahwa bukan hanya dikatakan saling menasihati Bapak Ibu, tapi harus menasihati hari ini. Jangan menunggu sampai besok. Ya, waktu saya merenungkan ini saya ingat tentang amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 9. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, kita harus mulai ngambil keputusan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita hari ini Bapak Ibu. Kita tidak tunggu untuk hari esok, karena firman Tuhan bilang begini. Hari esok kita. Ya. Jadi kalau nasihatilah di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia dikatakan bahwa saling menasihati satu dengan yang lain. Ya, sementara di dalam King James dikatakan bahwa exhortation atau desakan, nasihat atau peringatan. Jadi kita harus mengingat, menasihati, memperingati teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman, Bapak Ibu, saudaraku. Ya, Yakobus 4 ayat 14 berkata, besok adalah tidak tentu baginya, dan kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita mulai mengambil satu komitmen bahwa kita mau menasihati satu dengan yang lainnya, supaya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali mendapati kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik pemirsa, saya dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Trifosa pada hari ini, 3 sikap hidup para pelaku iman ya yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama adalah kita harus senantiasa memandang kepada Yesus. Yang kedua, kita harus senantiasa waspada, mawas diri, berhati-hati. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menasihati saudara seiman kita. Dengan demikian perjalanan kehidupan kita, perjalanan iman kita akan menjadi berhasil pada akhir. Baik, terima kasih Ibu Trifosa untuk kebenaran firman Tuhannya yang dibagikan untuk kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada sore hari ini. Di nama Tuhan kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya Ibu Trifosa saya mohon untuk berdoa bagi kita sekalian ya. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Damai Kristus selalu menaungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat penyertaan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat hikmat pengetahuan yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami kembalikan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, khususnya umat Kristiani dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Allah Engkau mengetahui keadaan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Apa yang diperbuat tangan mereka dibuat Engkau berhasil ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan buat anugerah demi anugerah yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa memberkati semua teman-teman karyawan di TVRI Nusa Tenggara Barat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang jadi pergumulan, Engkau tolong mereka Tuhan. Kami boleh memberkati tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Boleh bersyukur, kami naikkan syukur kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu melawat kami semua ya Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Kak Maya. Ya, tetap di dalam duduk karena kita masih depan kamera. Ya, terima kasih Kak Maya. Ya,